Pada perhelatan KTT G20 di akhir tahun 2022 ini, pemerintah Indonesia ingin menunjukkan pada para pemimpin dunia bahwa kita bisa punya metaverse kita sendiri. Maka Presiden Jokowi langsung memerintahkan kepada sebuah perusahaan lokal asli Indonesia yang kini sudah mengglobal di dunia untuk memimpin sebuah proyek fenomenal membangun metaverse Indonesia. Dan sekarang saya sudah berdiri di depan kantor Weir Group untuk ngobrol langsung dengan co-founder dan juga CIO dari Weir Group. Yuk, langsung aja. Terima kasih nih Pak Mike, kami udah dikasih kesempatan untuk main ke kantor Weir Group dan bisa ngobrol-ngobrol tentang Metaverse Indonesia. Yeah. Oke, Pak Mike, kalau bicara Metaverse, dalam definisinya Michael Woody, Metaverse itu apa? Iya, Metaverse kalau buat saya sih sebetulnya sih simpelnya itu sebuah dunia virtual yang sebetulnya bergabung dengan dunia realitas. Jadi dunia real yang seperti kita ada sekarang ini istilahnya di-merge dengan dunia virtual. Tiba-tiba ada muncul berbagai macam objek yang secara tiga dimensi, dunia tiga dimensi yang bisa kita rasakan. Nah, itu yang pengertian dari kami. Kalau secara teknologinya memang kita menyebutnya itu augmented reality, ditambah virtual reality, ditambah artificial intelligence. Jadi ada 3 komponen sebenarnya untuk teknologi bisa mencapai ke sana. Gitu, ada 3 itu. Nah, itu menarik tuh. Karena kalau kebanyakan orang nih ketika ngomongin metaverse kan pasti kan bicaranya virtual reality. Ya di mana kita pakai VR set ya untuk masuk ke dalam dunia yang benar-benar virtual seolah-olah kita hidup dalam dunia yang baru kan gitu kan. Tadi Pak Mike menyebut bukan hanya virtual reality, tapi ada augmented reality. Kemudian ada artificial intelligence. Betul. Yang 3 itu membentuk sebuah metaverse. Betul. Nah, boleh nggak dikasih elaborasi dikit nih? Karena kalau pemahaman banyak orang kan hanya aspek VR-nya saja gitu. Kalau AR dengan AI-nya itu gimana mereka ikutan menjadi bagian dari metaverse itu? Iya. Jadi mungkin sedikit definisi aja. Kalau virtual reality persis seperti yang Dr. Indrawan bilang, kita masuk ke dunia virtual. Jadi kita immerse biasanya menggunakan device bentuknya glasses atau goggles yang kitanya keblok ya matanya nggak bisa lihat. Kalau kita jalan pasti ya kesandung gitu kan, karena nggak kelihatan apa-apa gitu. Ini kita masuk bisa kemana-mana, bisa pindah gitu. Atau kita pakai desktop juga bisa. Jadi alat menikmatinya itu bisa berbagai macam, mobile phone juga bisa. Nah kalau augmented reality itu sebetulnya konsepnya agak sedikit keterbalikan, opposite. Jadi dunia virtualnya, objek di sana 3 dimensinya atau avatarnya kita bawa ke dunia realitas. Jadi bisa ada di sini hadir kayak gitu. Nah, itu kebalikannya seperti itu. Nah, artificial intelligence mendukung kedua-duanya karena pasti di dalam dunia itu kan kita banyak berinteraksi dengan berbagai macam objek. Bisa real person, orang beneran di dalam, tapi bisa juga banyak yang bukan orang betulan di dalam, tapi AI yang membantu. Misalkan di sana untuk jadi customer service lah, jadi apa segala macam. Gitu ya. Yang itu bukan manusia beneran. Bukan manusia beneran. Itu robot secara software gitu. Betul. Atau feeding dunianya kita di style sama AI sesuai kebutuhan kita. Jadi dunianya Dr. Indrawan kan bisa lain sama dunia saya kan. Saya kesukaannya apa bisa di-track. Jadi dia bisa memunculkan objek yang saya suka. Situ otomatis. Nah, Meta yang dulunya Facebook awalnya mereka konsentrasi di VR. Nah, dengan adanya Oculus. Oculus itu kan kacamata virtual reality. Yang dibeli oleh Facebook ya. Betul. Nah, setelah itu mereka transform menjadi Meta 2021 pertengahan kemarin, lebih menekankan ke augmented reality kalau diperhatikan karena kacamata yang mereka mau dari video-videonya mereka yang mereka konsepting itu kebanyakan dunia AR karena mereka kasih lihat kalau dia jalan di dunia reality ketemu lagi bisa main olahraga dengan orang lain di mana. Nah, kacamatanya pun transparan. Kita bisa melihat dunia nyata kita. Kacamatanya transparan itu cuma ditembakkan secara optikal sehingga kita melihat seakan-akan ada 3 dimensinya di situ. Nah, itu yang metaverse itu dibentuk dari dua-duanya. Microsoft juga bicara yang sama. Dia bicara tentang kacamata dia yang memang HoloLens itu kacamata augmented reality. Tapi sekali lagi kacamatanya ini pun akan bergabung. Kacamata AR plus VR itu akan jadi satu. Di headset yang sama. Karena kan kacamata transparan nih sebenarnya seperti yang dipakai sama Dr. Indrawan. Kan bisa di style lagi ketutup juga gitu. Dan itu sudah terjadi di HoloLens kedua pun sudah ada. Jadi anyway yang glassesnya itu akan jadi ngelebur lah jadi satu. Keren. Dia mau
jalan, kita bisa ketemu siapa aja, tapi kalau lagi stop capek, ya kita pindah masuk ke Jadi VR. Jadi kita bisa teletransportasi gitu ya, mau dunia digital atau dunia nyata atau merge. Ya, jadi dunia digital yang kita masukkan ke dalam dunia nyata. Wow, keren. Nah, kan pemerintah Indonesia nih di G20 ya, di KTT akhir tahun ini ya, itu kan pengen memperkenalkan Metaverse Indonesia. Dan saya dengar kan bahkan Presiden Jokowi langsung nih meminta kesediaan Weir Group ya, perusahaan dari Pak Mike ini untuk melead tim membangun Metaverse Indonesia yang prototipenya akan di-launch di G20 nanti. Itu di bulan apa? Oktober. Wow, itu kan mepet sekali. Nah, Metaverse Indonesia yang lagi akan dibangun itu yang seperti apa bentuknya, Pak? Oke, jadi memang kita betul-betul kayak seperti Dr. Hendrawan utarakan, kita lagi berkolaborasi lah istilahnya, dipanggil juga sama Kominfo untuk mendevelop Metaverse Indonesia. Nah, Metaverse Indonesia ini kan sebenarnya kan Metaverse itu bukan dimiliki nama satu, kan banyak Metaverse. Nah, negara lain sudah ada beberapa yang mulai ya, kayak Seoul kan membuat Metaverse juga. Nah, Metaverse Indonesia itu titik beratnya adalah memberikan manfaat ke masyarakat luas. Jadi pastinya di dalam Metaverse ini akan ada layanan publik. Gitu ya, orang bisa nanti kasih komplain misalkan untuk administrasi yang terjadi atau mendaftarkan dia punya SIM dan sebagainya. Oh ya? Iya, jadi kelurahannya semuanya pindah digital. Betul. Jadi selain publik pertama pasti ada gitu. Lalu kedua buat sektor pariwisata karena ada prioritas juga kan di destinasinya kita sehingga masyarakat bukan hanya masyarakat Indonesia tapi mancanegara juga bisa merasakan dulu. Belum lagi ibu kota negara yang baru ya. Jadi bagaimana orang bisa melihat istana presiden yang baru di sana, mungkin bisa bertemu melihat Bapak Jokowi lagi bekerja di sana, bisa dinikmati dulu di dunia Metaverse. Nah, Metaverse ini memang di Indonesia fokusnya satu kalau memungkinkan, bahkan kita lagi planning bagaimana bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu. Jadi orang bisa bekerja secara digital nomad, akhirnya kerja di dalam dunia Metaverse. Karena kalau kita tujuan dari pemerintah itu adalah yaitu benefitnya apa buat masyarakat. Iya, betul, ya kan? betul. Jadi kita tidak fokus hanya untuk istilahnya perdagangan produk saja di sana, walaupun pasti ada, tapi tidak hanya itu. Sedangkan terkenal tuh Pak Dr. Hendrawan karena dengan NFT yang berjualan. Nah, tapi fokusnya bukan di sana. Justru fokusnya adalah bagaimana masyarakat ini masuk ke dunia negara Indonesia dan mendapatkan manfaatnya. Oh, bisa malah sekolah bisa free dari kecil sampai kuliah dengan kualitas yang bagus. Kalau bisa sekolah free dong di negara virtual Indonesia gitu ya. Tentu saja ya bagi orang-orang yang bisa mengaksesnya. Belum semua tapi perlahan disiapkan dari sekarang. Saya rasa itu langkah yang sangat bagus ya. Pemerintah udah memikirkan hal ini. Artinya itu virtual reality world dong ya. Kalau tadi kan Pak Mike kan menyebutnya kan ada VR, ada AR, ada AI gitu ya. AI-nya udah mulai kebayang lah ya, karena pasti kan tidak semua manusia beneran yang akan mengoperasikan Metaverse Indonesia, tapi akan ada AI juga nanti yang akan ngebantu 24 hours di sana kan ya. Tapi kalau ada penjelasan Pak Mike tadi berarti lebih banyak aspek ke VR-nya dibandingkan AR-nya. Dua-duanya akan bisa digunakan. Jadi nanti kita untuk orang bisa menikmati kalau lagi di rumah tentu saja VR. Gitu ya. Tapi kita mengarahkan dengan AR, tujuannya seperti AR kenapa? Supaya orang tidak di rumah kan bisa malah berkunjung ke lokasi. Jadi online to offline. Jadi konsep AR augmented reality itu sebenarnya online to offline. Orang tetap jalan, orang tetap datang ke Borobudur atau ke Labuan Bajo. Jadi setelah mengumpulkan poin di sini, ke sana menggunakan mobilenya, kalau belum kacamata ya, kalau kacamata udah ada ya lebih keren nantinya pastinya. Tapi kalau menggunakan mobilnya, dia bisa mendapatkan bonus-bonus lagi. Dia ada history, ada journey-nya. Jadi di lokasi pun kalau dia pergi, dia akan mendapatkan benefit lebih. Ya, kira seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tidak hanya di rumah terus kan. Orang manusia gimana-gimana pun karena COVID ya banyak di rumah. Tapi ya tidak bisa lepas hubungan satu sama lain. Kegunaannya AR, augmented reality itu. Tetap kita bisa ke restoran, kita ke mall, kita jalan kemana, ke tempat destinasinya. Jadi itu akan terlink semua. Artinya memang dua itu yang dimainkan ya. Betul. Virtual reality-nya ada. Jadi kalau saya mau pergi ke Danau Toba misalnya gitu, dan saya belum punya kapabilitas atau kemampuan atau kesempatan untuk berangkat secara fisik, ya saya pakai VR-nya aja. Untuk bisa dapetin
sensasi dari Danau Toba, walaupun dari rumah saya sendiri. Tapi ketika saya punya kesempatan untuk main ke sana, saya pun juga bisa menggunakan metaverse-nya Indonesia, tapi mode yang dipakai augmented reality, bukan virtual reality, di mana dengan entah itu tadi ya gadget handphone atau kacamata, nanti saya bisa dapat penjelasan yang lebih lengkap mungkin ya terkait dengan Danau Tobanya, historinya, bahkan ada lokasi-lokasi yang menarik gitu ya. Kalau saya dengar tadi bahkan ada sistem poin yang bisa dikumpulkan, itu berarti ada gamification di dalamnya ya. Betul. Jadi di VR-nya kalau orang user main, Dr. Indrawan misalkan bermain dulu, bahkan bisa mendapat betul-betul voucher menginap penginapannya di yang sana. bisa dipakai di Danau Tobanya sendiri. Oke. Iya, jadi tujuannya gitu. Kita selalu harus ada online to offline-nya, nggak bisa dilepas tuh. Karena uangnya kan ada di situ ya. Maksudnya devisa itu kan yang dikhawatirkan malah justru turis asing nggak usah ke Indonesia, dia cuma pakai VR doang. Justru sebenarnya VR itu untuk mancing ya. Mancing supaya yang penting orang kenal dulu deh, suka dulu, jatuh cinta dulu, penasaran, datang beneran. Apalagi di iming-iming ada poin-poin tadi, dapat voucher dengan VR-nya ya. Dia kan pengen cash in voucher-nya dong. Gitu. Kalau kita memang dari belief adanya human interaction itu penting ya. Jadi kayaknya nggak bisa main terlepas begitu saja ya. Makanya kita beliefnya juga di sana. Orang ketemu sama orang nggak bisa dihidup full 100% di dunia virtual itu, kecuali ya betul-betul mungkin orangnya spesial ya. Tapi majority kalau kita diciptakan kan untuk bertemu. Saya sama Dr. Indrawan, kalau kita juga bisa Zoom harusnya kan, tapi atau yang lain, tapi pasti itu. Nah, augmented reality itu teknologi untuk ke sana. Nah, itu kita percaya banget dengan teknologi ini. Oke. Nah, ini masih ngomongin tentang wisata ya, tourism ya. Karena tadi salah satu aspek dari Metaverse Indonesia adalah memperkenalkan turismenya Indonesia ke baik domestik turis ataupun yang international turis kan. Indonesia itu kan luas banget ya, gitu. Dan kalau kita bicara objek wisata di Indonesia itu kan banyak banget juga. Nah, ini startnya mau dari mana? Nah, kalau kami karena background-nya saya bisa jawab sebatas kami. Kalau kami kan karena memang di teknologi developer. Nah, kalau dengan Metaverse Indonesia tentu saja kita ikut arahan dari pemerintah yang mana dulu kebetulan kemarin memang pastinya ada ibu kota negara gitu ya, terus ada 5 destinasi yang diprioritaskan, kira-kira seperti itu. Tapi kami ikut saja sih itu sih ya. Dan itu IKN ibu kota negara itu dengan 5 destinasi itu di bulan Oktober nanti sudah ada versi metaverse. Versi awalnya. Tapi lebih banyak yang di destinasi itu untuk yang prototipe ini belum, itu yang next-nya. Jadi ada beberapa kota yang dipilih, tapi juga itu sebagian areanya. Jadi sudah dipilih secara strategik juga. Artinya di Oktober nanti sebenarnya masyarakat sudah bisa nyobain prototipenya dong? Iya. Bisa ya? Iya. Udah nggak sabar. Kebayang sih turismenya ya. Dan menariknya itu sebenarnya ya. Jadi online to offline itu sebenarnya menarik ya. Bahwa bukannya justru kita memindahkan experience wisata ke virtual. Karena walaupun di dalam dunia virtual itu kita ada ekonominya ya, dengan NFT dan sebagainya kan bisa juga akhirnya diduitin sehingga menghasilkan ekonomi. Tetapi kan yang dikhawatirkan yang menikmati hasil ekonomi di dalam dunia virtual itu justru malah bukan orang-orang yang kita ingin bantu kan sebenarnya. Justru kan kita ingin bantu kan masyarakat sekitar lokal di area wisata yang memang hidupnya bergantung kepada turis yang datang ya, entah jual pernak-pernik atau makanan dan sebagainya. Maka AR itu justru yang membantu sebenarnya. Ya, jadi dudukan VR-nya itu hanya iming-iming untuk ngajak orang datang. Jadi cara promosi yang canggih lah gitu. Daripada pasang iklan, keluar-keluar, datanglah ke Indonesia. Enggak, kamu nyobain sendiri dulu deh, walaupun dalam bentuk VR. Ya. Siapa tahu kamu tertarik gitu, dan datanglah ke tempat kami pada akhirnya. Betul. Seperti itu, persis sekali. Wow. Nah, tadi tourism. Yang kedua adalah tadi pemerintahan tuh ya. Jadi public service. Bikin KTP gitu ya. Bisa di berbagai macam ya, layanan publik lah. Layanan publik ya. Bukan hanya layanan publik di IKN ya, di ibu kota negara ya, tetapi anyone di Indonesia ini bisa dapetin layanan publik di Metaverse. Bisa ngajuin komplain juga ya kan, kalau ada administrasi yang lebih lama. Jadi seperti itu. Jadi ini memang pemerintah inginnya men-speed up proses untuk masyarakat supaya mendapatkan kemudahan. Jadi targetnya seperti itu, dan itu luar biasa saya lihat sih, wow, dari pemerintah itu sudah sangat maksudnya dengan digitalize ini sekarang lebih ke di metaverse kan gitu kan. Karena pasti pengalamannya kan beda ya. Tiga dimensi imersif kan orang-orang apalagi beda banget ya. Itu saya sih maksudnya melihat wah ini inisiasi yang luar biasa gitu. Jadi kita juga ikut semangat gitu ya.
Nah kan kalau ngomongin pelayanan publik Indonesia nih kan, keluhannya kan seringkali kan banyak banget ya. Lambat banget gitu kan, nggak jelas, dioper-oper, kalau bisa dibuat lama kan harus cepat gitu. Itu kan itu stigma yang muncul ke pelayanan pemerintah gitu. Nah kalau itu mau di metaverse kan, apakah tetap yang mengoperasikan itu manusia tapi versi virtualnya, atau dia AI? Combine pasti. Sekarang sih belum bisa fully AI, tapi AI akan membantu mempercepat pengambilan keputusan, memverifikasi, ya kan, memberikan analisa, kayak gitu-gitu ya. Jadi pasti AI-nya akan terus berkembang, cuma pasti masih mix ya. Soalnya kalau tetap manusia yang avatarnya ada di sana, tetap aja gitu. Karena kan avatar tidak lebih cerdas dibandingkan manusia yang mengoperasikannya. Pasti. Dan kalau mental birokrasi, tetap aja avatarnya birokratif juga gitu ya. Sebenarnya AI itu kan akan maksimal, kalau menurut saya nih Pak ya, Pak Dokter ya. Jadi ya akan maksimal bila mana dia bisa menggantikan pekerjaan yang rutin. Rutin, repetitif, manual atau yang bahaya lah ya, udah gantiin mendingan pakai AI kirim robot gitu kan. Wow. Oke. So in the future, masa depan nanti akan fully AI. Tergantung di beberapa sektor ya pastinya, di beberapa kerjaan tertentu. Saya sih nggak melihatnya tidak di bagian yang membutuhkan kreativitas atau adanya empati ya. Jadi ini ada kaitannya sebenarnya dengan yang Pak Jokowi mencanangkan bahwa eselon 3 dan 4 itu nanti akan digantikan dengan robot ya. Jadi kayak bagian dari skenario besar itu kayaknya gitu kan. Pokoknya asal mempercepat speed up proses dan yang rutin gitu, saya rasa sih AI akan maksimal lah di situ. Ya. Tapi nggak bisa sih menggantikan ya. Sepenuhnya nggak bisa. Iya, tetap nggak bisa sih menurut saya. Tapi tetap aja jadi warning loh nih, karena kan kalau dulu kan masih jadi wacana tuh ya, ini gimana kok ASN kita digantikan dengan robot gitu kan. Nah, sebenarnya sekarang dengan konsep metaverse ini udah mulai lebih kebayang kan. Gitu bahwa AI akan ngambil peranan yang lama-lama nanti akan lebih banyak peranannya dibandingkan manusia untuk hal-hal pekerjaan yang tadi itu ya, yang rutin, yang manual, yang repetitif dan berisiko tinggi. Siapa aja sih Pak Mike yang terlibat? Ini kan proyek gede ya, kan nggak mungkin Wir sendirian dong gitu. Itu siapa aja yang terlibat? Iya, kita sih berkolaborasi dengan banyak ya. Jadi di dalam metaverse sendiri itu kan terjadi ada bidang-bidangnya. Satu memang yang di teknologi platformnya seperti Wear gitu kan. Tapi juga ada yang bermain di infrastruktur, ya, telco company kayak Telkom dan sebagainya pasti terlibat juga. Ada juga yang di hardware gitu ya. Hardware ini luas banget kalau hardware kan, dari desktop yang sudah ada, mobile yang sudah ada, tapi juga mulai dicanangkan masuk ke kacamatanya kan. Kacamata ini yang pasti pemain-pemainnya ya perusahaan-perusahaan yang mendevelop hardware, contohnya kan Microsoft pastinya kan, Meta, tapi perusahaan China juga sudah mulai banyak nih masuk sih, Huawei, Xiaomi, Oppo, prototipenya kacamata augmented reality sudah keluar gitu. Dengar-dengar rumor Apple juga dirumorkan mau keluar dan sebagainya. Epson Jepang juga sudah ada dan ini pemain di sini juga sudah siap nih rata-rata nih kan. Indonesia saya belum tahu yang dari Indonesianya ya. Kalau dari luar pasti nggak bisa lah main ke sana, ini juga beda area permainannya lain lah gitu. Lalu ada juga yang di grup yang di konten. Nah, di konten ini banyak tergantung sektornya kan. Mau sektor apa? Sektor tourism, jadi yang terkait dengan tourism, sektor ada hotel, nanti ada event. Ini pemainnya sih banyak sekali. Jadi akan buka banyak lapangan pekerjaan ya? Iya, termasuk juga mungkin seperti konten maker seperti Dr. Indrawan kan. Nanti ada Dr. Indrawan di sana versi siapa kan. Kita buat channel ngobrol-ngobrol di Metaverse ya. Wah, followernya banyak itu di sana. Itu rame itu isinya avatar semua. Iya, avatar semua. Dan avatarnya juga bisa tidak harus wajah yang mirip, mereka boleh pilih mau jadi robot, macan juga boleh, pocong juga boleh itu aneh-aneh. Nah, Wir sendiri perannya apa? Yang kita dari awal memang berdiri kan dari 2009. Jadi kita tanpa kita tahu istilahnya bahwa trennya itu akan menjadi metaverse, kita memang di augmented reality dari 2009 dan memang kita mendevelop platform modul istilahnya untuk enabler dunianya. Jadi biasanya memang kita mengerjakan banyak sekali metaverse untuk perusahaan juga. Untuk banyak yang minta ke kami dibuatkan karena sistemnya kan kami sudah ada. Kira-kira seperti itu. Berarti Wir membuat apa? Softwarenya, infrastruktur software. Dari awal memang kita developnya software. Sudah 12 tahun kan. Jadi banyak yang kita bisa leverage lah daripada kan nggak perlu dari membangun baru gitu kan dari awal itu, karena keuntungan kita mungkin karena itu ya, karena sempat
duluan aja sih, itu aja sih. Yeah. Saya tertarik nih, pengen dalami lebih dalam tentang Weir Group ya. Tapi sebelum sampai ke sana, Pak Mike, ini mungkin ada teman-teman yang ikut menyimak nih yang datang dari korporasi. Nah, korporasi itu kan kepo juga dong dengan metaverse Indonesia ini gitu. Gimana korporasi-korporasi yang ada sekarang di Indonesia itu pengenan ikutan juga di metaverse Indonesia itu gimana? Mungkin apa tidak? Kalau mungkin bentuknya gimana? Jadi kebetulan memang sekarang lagi banyak yang lagi bicarain ini dan memang lagi tanya gitu ya soal ini ke kami juga gitu ya. Jadi istilahnya bisa gitu ya, karena metaverse kan kembali sebenarnya bisa semua orang juga bisa buat kan, bisa di mana aja. Tapi antara metaverse satu dengan metaverse yang ini apakah bisa di-link kan sekarang sistemnya? Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi tergantung dari memang platform yang dibuat. Jadi kalau kebetulan yang bicara sama kami ya kita buatkan metaverse mereka yang pasti bisa masuk ke dalam link ke metaverse Indonesia. Iya betul. Jadi sistemnya pasti lebih kita bikin istilahnya gampangnya kompatibel lah gitu kan. Bisa Anda bisa plug and play lah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka buat metaverse sendiri ya, bukannya buat apa ya sebutannya dunianya on top of platform metaverse Indonesia. Beda-beda. Jadi ada yang buat dua-duanya, tapi rata-rata dua-duanya atau ada yang hanya ikut di kami di metaverse Indonesia. Ya, ada di metaverse Indonesia. Ya. Jadi ya udah kan udah ada lahannya dibuat ya, tinggal bangun aja di atas itu boleh gitu, bisa ya? Bisa sangat bisa. Justru lebih banyak sebenarnya ya memang yang akhirnya yang jumlahnya lebih banyak yang kalau ini memang yang khusus biasanya kan memang mereka mungkin sudah punya apa ya user base ya, mungkin mereka bisa bikin. Tapi kalau yang belum baru mau mulai ya ngapain kan sebenarnya mereka mulai dari awal untuk mendapatkan user base-nya belum ada ya banyak kan ikut jam langsung di sini di metaverse yang ada. Nah ini kan teman-teman itu kan semuanya kalau ngomongin metaverse itu kan kebayangnya kan dibuat di atas platform blockchain, makanya nanti ada crypto main di sana, NFT juga ramai di sana gitu. Nah apakah metaverse Indonesia juga menggunakan pendekatan yang sama? Iya, kurang lebih sama, iya. Lebih sama. Iya. Artinya kalau sekarang ini lagi semua orang teriak-teriak NFT dan kripto tuh bakalan lebih liar lagi tuh ya tahun depan. Iya, tapi iya betul juga ya. NFT itu salah satu kan, satu nanti istilahnya produk lah yang bisa digunakan gitu, salah satu supporting sistem yang ada di dalam, tapi tidak di dalam metaverse ini tidak selalu NFT gitu ya. Dan teknologinya kan dibutuhkan ya untuk memastikan bahwa bisa ada ekonomi di dalam metaverse kita gitu ya. Makanya kita di bawah dimonitor juga sama Kominfo segala macam untuk memastikan ini, karena banyak kan yang teman-teman sudah kena fraud, kena scam gitu kan. NFT kemarin aja ada yang kemarin ketemu sama 2 orang anak muda juga bilangnya, Pak Michael ini kenapa begini, kok saya kok bisa kena begini? Saya gitu, udah mulai itu, harus hati-hati sih. Nah, Metaverse Indonesia ini yang punya siapa? Pemerintah Indonesia kah? Atau gabungan dari kelompok? Gabungan dari siapa aja? Dari government pasti gitu kan ya, dari swastanya juga ada, makanya kalau di pemerintahan sempat disebutkan juga kan di kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Nah, dari tadi ini kita nyebut Weir Group gitu. Weir Group gitu. Nah, itu tolong ceritain dong Weir Group itu apa ya, supaya ini teman-teman semua yang nyimak dari tadi itu dapat konteksnya nih. Kok bisa ya Weir Group itu dapat amanah yang begitu besar oleh pemerintah Indonesia untuk memimpin proyek buat Metaverse Indonesia ini kan. Boleh ceritain sedikit tentang Weir Group? Oke. Jadi Weir Group sendiri itu perusahaan memang fokus di teknologi augmented reality. Itu dari 2009. Jadi sudah 12 tahun nih. Perjalanan udah lama sekali. Bisa dibilang mungkin yang pertama bahkan di Asia Tenggara. Asia Tenggara belum ada waktu itu. Jadi di jejak digital kita aja 2009 sudah ada proyek-proyek yang kami rilis. Mana memang belum banyak perusahaan yang percaya terhadap teknologi tersebut. Dulu kami juga sudah sebenarnya bicara yang ya sama dari dulu bahasanya, bahwa dunia digital akan merge atau gabung dengan dunia virtual. Kita bilang realitas dunia digital dengan dunia realita. Gabung. Dari dulu message-nya satu, karena artinya augmented reality kan begitu, realitas yang ditambahkan gitu, di augment. Kita bilang pasti begitu gitu. Pemikiran dari teman-teman para founders waktu itu kan mungkin karena terlalu banyak nonton film kan, science fiction sebagiannya. Hobinya nonton science fiction dulu. Iya, dulu kan nonton kan. Pertama sebetulnya bukan filmnya juga nggak terlalu science fiction, mungkin dari Jurassic Park pertama kali karena ada 3D grafik yang bagus. Di situ orang bisa lihat dinosaur, tapi kan di film kan. Kita kan semua berkaya, bagaimana kalau dalam kehidupan sebenarnya kita bisa lihat beneran binatang-binatang seperti ini atau objek yang di depan mata, kan mengayalnya begitu kan. Kok bisa muncul gitu kan, padahal ya itu film diedit, ditempel lah dan sebagainya, tapi dia seperti itu. Nah, lalu
memilih augmented reality. Kita tidak memilih VR waktu itu. Karena VR waktu kami lihat VR itu sudah apa istilahnya ya, 2009 itu udah lebih matang malah kalau menurut kami, karena VR itu udah lama gitu kan, sudah established duluan, dan ya mungkin pencapaian kesananya nggak terlalu challenging lah gitu. Udah ada lah di Asia Tenggara juga sudah ada waktu itu. Indonesia aja yang nggak ketinggalan memang waktu itu. Tapi jadi kenapa kita pilih jalur AR? Kedua, pilihan satu memang alasannya supaya kita mau duluan pioneer. Kedua, yaitu kita lebih believe bahwa manusia itu kan tidak bisa agak susah ya, mungkin nggak sebagian mayoritas pasti mau berhubungan satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa tuh masuk dalam dunia virtual secara sepenuhnya. Ya gitu, sepenuhnya. Bukan saya bilang nggak banyak. Yang ini anak-anak muda sekarang main game juga bisa berjam-jam tidak keluar. Tapi dengan adanya AR, menurut saya lebih humanize ya. Lebih humanize ya. Kalau kita bisa bawa gamenya keluar, dia mending jadi anaknya bisa ikut keluar kan. Mau nggak tahu kan. Seperti Pokemon Go dulu tuh. Betul. Itu gara-gara game Pokemon Go, anak-anak kita akhirnya keluar dari rumah lari-lari gitu. Jarang-jarang ada game yang membuat mereka mau exercise fisik ya. Iya, betul. Coba bayangkan kalau main gamenya, misalkan saya nggak tahu itu apa yang tiga dimensi, tapi ya sekali-sekali keluar dong gitu pakai kacamata AR. Tapi lu masih main kan mendingan, masih bisa keluar ketemu orang tuanya mungkin gitu ya. Diajak jalan-jalan juga masih mau. Oh saya bisa nih sambil jalan, atau mungkin toko virtualnya ngikutin dia. Jadi ya kayak begitu. Jadi itu yang kita inginkan dari awal 2009 itu seperti itu sih. WIR itu kan di berapa kota di dunia cabangnya? Yang pasti bukan di Jakarta aja kan? Kita sih mungkin bilangnya lebih representatif lah. Perwakilan aja gitu, perwakilan karena ada yang mewakilkan kita di sana. Kita ada di Singapura, ada di Spain, di Malta, ya, terus di US ya juga ada. Gitu. Nah, saya dengar tuh WIR Group tuh sudah sering ikut event atau pameran di berbagai event mancanegara gitu. Ya, dan pernah dengar cerita menarik juga dari Pak Mike gitu ya, bahwa orang-orang tuh nggak percaya kalau WIR Group itu perusahaan di Indonesia. Boleh cerita nggak? Iya, itu sering banget saya ngalamin. Misalkan ada satu project ya, bukan di event, kadang-kadang project gitu ya di brand besar dari luar, kita dipanggil ketemu di luar itu. Sorry, sebelum saya kliennya siapa aja yang kita kenal mungkin? Disney dari luar. Wow, ya, Disney, Marvel juga ya, jadi klien. Wow. Gitu-gitu banyak. Jadi bisa kayak Cartoon Network juga kami pernah dipanggil. Waktu itu sempat biasanya kadang-kadang kan di pitch lah ya, pitching lah. Jadi 5 perusahaan dipanggil, ada perusahaan US, ada Jepang, Jerman, waktu saya ingat itu ada Prancis. Asia Tenggara cuma WIR aja. Indonesia dipanggil satu waktu itu 2010. Dan menang ya di beberapa tender itu. Iya, beberapa kita menang, beberapa juga ada yang nggak menang. Tapi beberapa kita menang ya, sampai nervous kita karena dites kan platform kami ini dites. Jadi lancar nggak gitu, berapa detik nggak, kayak gitu-gitu waktu itu sampai dites. Nah, waktu kita berhasil ya itu kadang-kadang muncul statement, oh ya kamu ini ya, kalian adalah cabang yang di Silicon Valley kan, yang di US gitu. Padahal kita kebalik, representatif kita ada di sana. Oh, jadi mereka pikir WIR Group itu perusahaan Silicon Valley yang punya cabang di Indonesia. Betul. Dan kita bilang kan ada di US gitu. Bukan, kita perusahaan Indonesia. Oh enggak, enggak. Maksudnya kalian adalah, selalu ditekankan lagi, kalian adalah perusahaan cabang kan. Ini cabang dari perusahaan begitu. Jadi ya kadang-kadang, aduh, kenapa begitu gitu kan, bukan begitu. Intinya dia nggak percaya kalau ada perusahaan sekeren ini yang itu aslinya Indonesia gitu. Ini nggak mungkin, ini pasti Silicon Valley. Indonesia kan cuma cabang doang ya. Ya itu beberapa kali ngalamin seperti itu. Sakit hati ya. Kalau saya dengerin aja sakit hati. Ya itu, tapi ya ya jadi ini sih semangat juga sih. Iya. Jadi kayak kita tantang dong gitu untuk membuktikan, dan termasuk jadi pride ya bahwa kita disamakan loh sama perusahaan Silicon. Bahkan kita dianggap perusahaan Silicon Valley. Berarti kelasnya udah kelasnya Silicon Valley dong. Itu anak-anak di tim memang saya lihat sih anak-anak Indonesia itu kreatif ya. Jadi memang pasti kan di setiap negara saya lihat culture ada kelebihan, ada kekurangan. Ya kita juga, kami mengetahui kita pasti ada limitasinya juga. Tapi kan kita juga punya kelebihan sebagai orang Indonesia kan. Jadi ya selalu itu aja, tinggal harus kolaborasi juga. Saya bukan bilang harus kolaborasi juga, karena mereka itu ada, tiap negara pasti ada jagonya. Jadi kita harus melihat itu, ya udah sama-sama bisa di mana, tapi Indonesianya jangan sampai nggak bisa menang juga dalam hal tertentu. Nah, saya sih pasti nggak bilang semua kita mesti ini. Pasti tentu saja. Tapi seru sih. Nah, dengan 12 tahun WIR sudah berdiri dan sekarang dapat amanah besar oleh pemerintah Indonesia, Bangun Metaverse Indonesia.
apa visi besar dari Weir Group ke depan? Kalau kita bicara 10-20 tahun ke depan. Ya, kita sih ingin sebetulnya panutan kita kan tentu saja ada perusahaan yang besar juga di luar, dan kita itu ingin menjadi seperti perusahaan giant tech company yang dari Indonesia sebenarnya. Pengennya bisa masuklah ke dalam jajaran perusahaan-perusahaan besar ini dari dulu punya impian ke sana gitu ya. Teman-teman di sini walaupun semangat ada ya, tapi kita sambil melihat realita yang ada. Kadang-kadang juga cukup surprise juga apa yang kita sebetulnya juga dibilang pertumbuhannya itu cukup organik kalau dibilang malah dari Weir sendiri gitu ya. Jadi kita bukan perusahaan yang langsung lompat tempat tinggi juga enggak, karena lebih bootstrap ya bisa dibilang ya. Jadi bootstrap dari awal. Jadi itu yang kita pertahankan. Konsistensi itu menjadi kata kunci buat kita gitu ya. Tapi dengan punya impian yang besar, cuma ya ada beberapa hal yang kita harus jaga fundamentalnya. Nah, kami memilih jalur yang masuk memang ke fundamental dari awal. Dari awal. Jadi bukan ngejar semata-mata growth yang eksponensial aja. Enggak. Kita enggak ada hitungan ke sana. Apa alasannya? Nah, ini cukup unik sih sebenarnya juga. Karena kebetulan saya sendiri background-nya kan di IT ya dulu juga. Jadinya kami belajar juga tentang keadaan market yang ada. Semua ada plus minus lah kita lihat ya, plus minus lah. Ada beberapa teman kan yang jauh lebih cepat pekerjaan. Mungkin kami kurang berani gitu ya di sana gitu ya. Kami perlu belajar banyak gitu. Kurang berani gimana? Orang ngadunya sama Silicon Valley. Masuk ke sana. Ini merendah aja deh. Enggak sih. Mungkin Pak Indrawan juga justru bisa memberikan advice kepada kami, tapi kira-kira seperti itu. Jadi kita lebih prudent aja lah, lebih menjaga karena kita tuh punya keinginan kalau boleh, kalau bisa dan ridhoi gitu ya, sampai yang di atas ya pengen jadi legacy buat di Indonesia. Paling enggak itu mungkin tidak sebesar yang akhirnya tercapai yang kita bayangkan, tapi at least inginnya perusahaan ini bisa long term ya, belajar dengan inilah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah long term juga kan banyak yang ini. Kita lebih ingin mengikut jalur ke sana, memberikan legacy yang baik, walaupun mungkin foundersnya sudah pada tidak ada, itu dari dulu dari awal kita sudah bilang karena ini harus dikelola secara profesional dengan anak-anak Indonesia yang profesional, bukan kita aja enggak. Ini kan mau terus gitu. Kita pengen ngikutin jejak banyak perusahaan Indonesia kan yang berhasil, udah bagus-bagus kan yang udah puluhan tahun ini. Nah itu yang menjadi role model kita sebetulnya. Dan ingin tetap terus jadi perusahaan Indonesia ya, karena kan banyak perusahaan startup sekarang yang udah bukan lagi milik orang Indonesia gitu. Jadi Weir Group punya semangat itu ya, tetap ada kita ada semangat di situ, tapi kolaborasi tetap ada. Itu nggak mungkin nggak lo zaman sekarang. Iya. Dan mudah-mudahan Metaverse Indonesia menjadi salah satu legasinya Weir Group ini. Iya. Menanamkan fondasi yang kuat dulu di Indonesia itu, karena jangan-jangan lebih mudah kita membenahi bangsa ini di Metaverse dibandingkan di dunia nyatanya. Siapa tahu ya, kita nggak tahu lah. Terakhir Pak Mike, ngomongin Metaverse nih, kalau kita ngebayangin katakanlah 10-20 tahun ke depan, mana Metaverse Indonesia yang sedang kita omongin ini benar-benar udah jadi kenyataan, dan semua imajinasi indah kita tentang Metaverse Indonesia itu beneran udah ada. Seorang Michael Budi akan memanfaatkan Metaverse Indonesia itu dengan cara yang seperti apa? Ini personal question ya, Pak ya. Konteksnya nggak harus tentang pekerjaan, bisa juga tentang kehidupan pribadi. Itu kita penasaran aja. Bagi salah satu founding fathers-nya Metaverse Indonesia nantinya, ketika itu udah mewujud one day gitu, how would you like to spend your day in that Metaverse? Jadi bagaimana Pak Mike ingin menghabiskan waktu Pak Mike di dalam Metaverse Indonesia itu di 20 tahun dari sekarang? Itu pertanyaan yang sangat dalam itu, Dr. Hendrawan. Sempat saya berpikir gitu ya, barusan juga itu kalau untuk secara fungsi ya mungkin banyak ya yang kita bisa lakukan di dalam. Tapi kalau secara pribadi mungkin gini ya, mungkin kita itu ya dalam metaverse itu sebetulnya ya kita itu kan bisa hidup lebih lama, dalam arti bahkan bisa hidup selamanya. Ya kalau saya sudah nggak ada. Tapi ada Michael Budi di dalam di situ gitu ya. Mungkin saya nggak usah ngomong, saya ada Dr. Indrawan di dalam di situ. Nah, cucunya saya mungkin masih bisa ketemu saya dan biasanya bisa belajar. Oh sebetulnya
kakek dari kakek saya itu seperti ini gitu ya. Dan karena orang bisa hidup jadi bisa lebih ya tanda kutip bisa sama aja, bisa lebih, karena apalagi dengan ada artificial intelligence. Nah, inspirasinya jadinya akhirnya bisa orang itu belajar menginspirasi satu sama lain dengan orang-orang yang hebat gitu ya. Dr. Indrawan salah satu misalnya di sana dalam itu bisa seperti itu. Nah, itu impian ya kalau tadi Bapak bilang percaya pribadi ya. Tentu saja kekal. Mungkin saya agak terlalu lancang mungkin menggunakan kata itu, tapi maksudnya bisa ke sana. Dan kita juga bisa ketemu kan sebetulnya dengan tokoh-tokoh hebat nanti. Dalam berupa AI. Iya, sekarang mungkin kan belum banyak yang terekam yang sudah lewat. Padahal, wah kalau kita dulu bisa ketemu mungkin Bung Karno, mungkin kan siapa yang nggak mau ketemu? Saya juga pengen kenal. Kan? Walaupun berupa AI, tapi AI-nya kan diprogram berdasarkan real personality-nya dari Bung Karno gitu ya. Siapa yang nggak mau misalkan ketemu Gus Dur gitu kan, secara pribadi gitu kan, maksudnya itu kan yang didambakan ya, orang bisa belajar langsung, jadi nilainya itu tetap bisa dipertahankan karena kehadiran tokohnya itu tetap dirasa ada. Jadi saya tetap bisa mengajar di metaverse walaupun saya udah nggak ada di dunia ini. Betul. Jadi itu pahalanya terus ngalir itu ya. Manfaatnya terus terasa ya setelah kita. Ini misalkan tokoh disruptor Indrawan itu bisa ya kan di. Nanti kita buat kelas bareng Pak Mike ya, ngomongin metaverse dalam dunia metaverse gitu. Kita udah nggak ada di dunia ini tapi kita masih bisa ngajar bareng gitu. Wow, ini merinding nih saya. Makasih banget Pak Mike. Saya terima kasih. Saya belajar banyak dan juga disambut dengan luar biasa nih di kantornya Beer Group yang sebentar lagi akan pindah katanya ya. Di kantor yang lebih besar lagi karena memang impian yang besar memang harus disupport oleh tim infrastruktur yang besar juga. Yang pasti yang saya udah tahu yang besar adalah semangatnya, semangat juangnya, semangat untuk berkaryanya. Itu saya salut. So, makasih sekali lagi. Saya terima kasih. Sampai ketemu lagi, Pak. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.